akan membacakan materi dan akan menjelaskan kepada saudara Erwin Hadi Saputra. Kepada saudara bisa Tabe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi. Media tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat terwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Jenis model media tiga dimensi ada model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan beberapa bahan yang digunakan untuk membuat jenis model tiga dimensi ini. Yang pertama ada kertas, karton, kardus, bubur kertas krep, kayu, tanah liat, malam atau lilin, plaster Paris, bahan metal. Di sini juga ada materi tentang bagaimana membuat boneka dan paku boneka. Terus penggunaan benda-benda nyata dengan cara-cara pertamanya memperkenalkan unitnya, menjelaskan proses, melengkapi perbandingan, dan unit akhir atau puncak sebagai rangkuman. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi sebuah materi yang dibacakan tadi akan dijelaskan oleh saudara Erwin Hadi Saputra. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti apa materi yang telah dibacakan tadi, sedikit saya akan menjelaskan apa yang saya tahu dari apa materi yang telah dipaparkan tadi, yaitu media tiga dimensi. Media tiga dimensi ini adalah suatu karya seni pembelajaran untuk mempresentasikan kehidupan siswa. Untuk lebih jelasnya, media tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajian secara visual tiga dimensional. Maksudnya ini adalah media tiga dimensi ini yaitu media yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Oke, lanjut. Jenis dari model tiga dimensi yaitu pertama model padat, yaitu contohnya model padat ketika kita menjelaskan kepada siswa tentang patung atau lain sebagainya. Model padat yaitu model padat dapat dikelompokkan dalam 6 kategori. Masing-masing kategori model tersebut memiliki ukuran yang persis sama dengan ukuran aslinya, atau mungkin dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang sebelumnya. Contohnya, kehidupan di bumi. Kedua, berbagai tempat tinggal di dunia. Tiga, contoh model padat. Untuk contoh model padat seperti boneka, patung, bendera, dan lain sebagainya, yaitu contoh model padat tidak, maksudnya itu padat sudah bisa dirasakan gitu. Selanjutnya, jenis model padat selanjutnya yang kedua adalah model penampang. Model penampang biasanya memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak. Kadang-kadang model ini dinamakan model X-ray, dan metode ini sangat berguna untuk pelajaran biologi. Selanjutnya, jenis tiga dimensi
Yang ketiga yaitu model susun. Model susun ini terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Selanjutnya, jenis model 3 dimensi yaitu model kerja atau dalam bahasa Inggrisnya working model. Yaitu tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sebelumnya. Ini adalah yang keempat dari jenis 3 dimensi yaitu model kerja. Contohnya bisa tari, bisa dan lain sebagainya, bisa wayang gitu. Yang selanjutnya mock up adalah satu penyederhanaan sistem dari suatu proses atau sistem yang lebih luas. Selanjutnya diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. Selanjutnya membuat model. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat jenis model. Pertama, kertas dan karton. Untuk membuat model yang pertama itu menggunakan kertas dan karton. Kita bisa menggambar, melukis dan lain sebagainya. Selanjutnya, kertas dan kardus. Yaitu seperti tadi bisa kita melukis, menggambar atau membentuk suatu objek. Ketiga, bubur kertas. Yang keempat, bubur kertas krep. Yang kelima, kayu. Ya ini kayu bisa kita membuat untuk buat patung juga bisa dan lain sebagainya. Tanah liat. Tanah liat ini bisa kita buat 3 dimensi seperti topeng dan lain sebagainya. Selanjutnya malam atau lilin. Malam itu contohnya plastik. Ketiga, plaster pari. Erwin Aditya masuk. Yang selanjutnya bahan metal. Nah, gitu. Ambil Bahan metal kursi. itu contohnya membuat kawat. Nyelit Lenina nyosot. Oh, isinya itu bahan metal itu adalah kawat, pipa, selongsong, kaleng-kaleng dan lain sebagainya. Selanjutnya membuat boneka dan panggung. Cara membuat boneka dan panggung: pertama, sediakan boneka dan wayang. Kedua, panggung dan boneka. Ini adalah salah satu bentuk dari 3 dimensi. Weh, Selanjutnya, Mandun. Eli enak baita. Nah. selanjutnya penggunaan benda-benda nyata. Benda-benda nyata ini bisa kita lihat ya, bisa kita rasakan, bisa kita pegang dan lain sebagainya. Untuk pameran penggunaan benda-benda nyata, pertama memperkenalkan unit, yaitu objek-objek kita harus memperkenalkan kepada siswa atau audiens. Kedua, menjelaskan proses, yaitu menjelaskan cara membuat atau lanjut melengkapi perbandingan. Keempat, unit akhir dan puncak. Cuma itu yang dapat kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah selesai dari kedua narasumber. Kita akan membuka 2 pertanyaan untuk satu laki-laki dan satu perempuan. Kepada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, dan Nistia yang dari perempuan. Zulkarnain dari laki-laki. Perwakilan laki-laki. Oke, lanjut. Silakan. Ayo Miss, main saya dulu. Silakan saudara Nistia untuk Nih. Enggak sama lu.
Tika. Wow, Gak jadi saya. Gak jadi. Lu apa kampret? Nebul adaptor. Baik kepada saudara Nisnya untuk melengkapi pertanyaan saya. Bagi yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana cara pengambilan aplikasian di online ketika kita sedang menjelaskan kepada murid kita di dalam kelas dan berikan contohnya. Yang percuma mesti kak ban. Halo, aku dengan darah Ya, Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patut dan biasik pada semua teman-teman. Jadi di sini saya ingin menerangkan keterkaitan yang saya ketahui tentang 3 dimensi itu adalah yang seperti Ya ini tuh. apa anak? Patung. Sama boneka-boneka anu. Iya, ada 3 dimensi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Serius? Apakah yang dimaksud tanah liat? Apa tuh the point? Wah, apa pertanyaan? Jangan bertala-tala. Keterkaitan media 3 dimensi dengan pembuatan boneka. Iya, Pak. Oke, sip. Sip, pertanyaan bagus. Aku tahu pertanyaannya. Apa kaitan pelajaran 3 dimensi dengan boneka? Baik, karena pertanyaan sudah kepada saudara Ica untuk menjawab pertanyaan dari saudara Nisnya. Jadi maksud kita Boneka beli-beli dong. pengertian diorama itu. Diorama itu sebuah pemandangan 3 dimensi mini. Tahu miniatur? Iyalah, masa nggak tahu? Contohnya miniatur itu Ya, seperti apa? contohnya seperti miniatur. Siapa misalkan kayak udah ke kantor desa biasa nyediain miniatur di situ karena di situ nunjukin kayak daerah apa sih namanya, tempat-tempat daerah desanya itu, tahu kan? Maaf. Ya, daerah desa tapi dia kayak sesuatu mini, pakai diwujudkan kayak peta tapi yang Kayak nyata. asli. Peta. Kayak di museum itu kan. Ya, Nah, itu sudah. Ya, pokoknya Gunung kayak Rinjani gitu. sebuah. Nah sekarang Bukan. apa kalau dibawa ke kelas misalkannya jadinya diorama ini berguna bagi pelajaran kayak IPS, sejarah atau mungkin sekedar bercerita. Saya baca di buku ini. Soalnya misalkan kayak mau bikin miniatur dari tanah liat, bikin kayak pertunjukan tapi dari tanah liat itu diceritain aja sama gurunya. Misalkan dia bikin gunung, sungai kayak gitu ya dari tanah liat, kan sini ada bahan dari tanah liat kan, ya tinggal diceritain aja sama siswanya. Atau bikin kayak goa tentang sejarah pokoknya tapi Gua apa? Misalnya tahan 24 jam apa? aplikasiannya itu dalam miniatur. Dari apa tanah liat boleh nggak diganti dengan plastik? Boleh banyak, ada dari bubur krep namanya, ada dari bubur apa? Yang hijau. Bubur ayam. Oke. Masa? Ya, saudara Nisnya Ya udah. siap. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Erwin Adi Saputra. Kepadanya disilakan. Baik, pertanyaan dari Zul, apa keterkaitan dari 3 dimensi dengan Tanah liat. boneka? Itu jelas sekali, boneka itu bisa kita kami ulangi, pengertian dari 3 dimensi yaitu bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa juga kayak gitu. Dan apa keterkaitan dari 3 dimensi dengan boneka? Yaitu boneka itu kan bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan. Itu sangat berkaitan sekali. Boneka itu udah masuk dalam kategori 3 dimensi. Bisa diterima Bang Zul? Kok agak aneh? Mana Ya, dari tengah. Bisa diterima Bang Zul? Bisa? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah, kelompok 8 Ya sekarang sudah. ini.